Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa komnya. Saya ada satu cerita ketika Bung Karno ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Karno ketika datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh Raja Arab Saudi waktu itu, beliau mendekati makam Nabi Muhammad. Beliau merangkak jalan jongkok mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu Raja Arab bertanya, "Wahai Presiden, kenapa engkau lakukan ini?" Apa jawaban Bung Karno? "Saya memang presiden, Anda memang raja, tapi yang kita datang ini adalah manusia terbaik sepanjang zaman." Hari itu setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Mau taruh negara yang telah menerapkan konsep khilafah dan berhasil sekarang, saat ini, Uni Eropa. Jadi tidak bisa disandingkan antara khilafah dengan Uni Eropa, kemudian OKI enggak. OKI pun itu juga adalah kerjasama at-ta'awun, al-ittihad. Jadi jangan menggunakan kata khilafah. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama. Tahun 57 ada ijtima ulama. Di mana ya adanya? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansari. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safruddin Prawira Negara, ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzaffar, itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Begitu sampai dekat makam Rasulullah, dia berjalan merangkak ilmu yang dicontoh oleh Bung Karno. Ketika pertama kali datang ke makamnya Rasulullah, dia tanggalkan semua atribut kepresidenan. Dia datang ke makam Rasulullah dengan cara contoh. Ketika ditanya, "Wahai Soekarno, kenapa kau melakukan ini?" Ini adalah manusia terbaik sepanjang sejarah. Tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa komnya. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam ya. Terus
itu menjadi isu yang udah basi, padahal tetap dinaikin terus, akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ya ampun, Tat, ngapain, Tat? Ini aneh kalau kerja tuh begini. Tuh, ini semua kerjaan aneh, lagi kerja namanya. Banyak amat, Tat. Ya, kalau mau perang begini emang. Kalau mau perang begini emang. Lagi perang ini semua. Lagi perang. Tuh. Kita sekarang ini merayakan Maulud. Maulud Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya, bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya ialah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan. Dia malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat, yaitu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulud Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah, dia punya hari Maulid. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama nasakomnya. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral. Dituduh apa? Makar. Dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya. Mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Nah, pada waktu saya buka dulu, saudara-saudara, sebelum sibuk-sibuknya saya mengadakan pembicaraan dengan Presiden Masel, dengan Perdana Menteri Israel, dengan nantinya Presiden Ayub Khan dari Pakistan, sedang sibuk-sibuknya itu, saya tidak lupa, ini bulan Maulud, ini bulan Maulud, ini bulan Maulud. Kita harus mengadakan perayaan Maulid Nabi nanti sebaik-baiknya. Mahasiswa pegawai kumpul, kita tunjukkan umat Islam tetap bersatu di bawah komando ulama. Satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Kerjakanlah apa yang ia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Bung Karno, saya hari ini memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita pimpin dengan cara kami. Kami tidak mau ikut blok Soviet, kami tidak ikut blok Amerika. Karena blok Soviet dan blok Amerika hari ini mendalangi perang dingin di semua negara. Bangsa yang mendalangi perang dingin bukan bangsa yang baik. Saksikan keajaiban kembali. Entah air dari mana, beribu-ribu air minuman segar hadir semua. Makanan dari mana itu hadir, datang semua. Tenaga kebersihan datang semua. Dokter datang semua. Ambulan datang semua. Semuanya kumpul, buktikan lagi bahwa umat Islam bersatu tidak bisa dikalahkan. Berarti bangsa yang tidak baik karena falsafahnya tidak baik. Berarti manifesto komunisnya Soviet itu tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak
baik karena menghasilkan perang. Kami di Indonesia, kalau kalian bertanya kenapa bersatu, karena kami punya Pancasila. Di negeri kami berlaku hukum sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sekali-sekalinya bergema ayat Al-Quran di sidang tahunan PBB, dan hanya sekali itu sampai hari ini belum pernah terjadi lagi, dan itu Bung Karno, pendiri bangsa Indonesia. Kalau khilafah itu harus menghilangkan Pancasila, nggak ada yang terima, Pak. Kita nggak bakal terima. Kalau khilafah akan menghilangkan negara Mesir, nggak ada yang terima. Mesir marah dong, enak aja loh. Kalau khilafah diterapkan menghilangkan negara Irak, Irak marah dong. Malaysia marah dong. Semua marah. Tapi yang ada itu penyatuan bersama. Nah, ini biar semua memahami konsepnya dulu. Ya, itu yang Hizbut Tahrir itu memang musuh pemerintah, itu sudah ada kekuatan hukum yang tetap. Kemudian kalau disandingkan dengan Uni Eropa, itu kita sebut kias malfarik. Itu perbandingan apple tidak apple. Kenapa? Karena Uni Eropa itu adalah dasarnya kebangsaan. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Jadi saudaraku, berwawasanlah gitu dengan melihat fakta sejarah. Jangan mentuduh gitu loh. Wah, ini pasti nih menghilangkan dasar negara. Tidak mungkin kita bisa menghilangkan dasar negara. Mau tahu? Negara yang telah menerapkan konsep khilafah dan berhasil sekarang, saat ini. Sedangkan khilafah yang dikenal itu dasarnya adalah agama. Jadi tidak bisa disandingkan antara khilafah dengan Uni Eropa, kemudian OKI enggak. OKI pun itu juga adalah kerjasama at-ta'awun, ya, al-ittihad. Jadi jangan menggunakan kata khilafah. Jadi kalau bahasa Arabnya itu ada lagi itu. Itu dasarnya bukan agama tapi lucu aja kalian. Hei anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Ikhwanul Muslimin itu adalah cara orang Mesir mau keluar bagaimana menjadi bangsa yang mandiri. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjawab problem Mesir, dan itu gagal. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh, nak, ya. Lihat nggak spanduk itu? Al-Quds aja mau terapkan khilafah. Indonesia biar mereka yang bahas. Ntar kalau Anda bahas makar. Khilafah Al-Quds. Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Kita ini punya, dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Oh iya, daging nggak laku. Baru teriak bendera inilah yang benar, bendera tauhid. Ini bendera Rasul, la ilaha illallah. Terserah kamu katakan itu. Saya tidak mengenal itu sebagai bendera tauhid. Saya mengenal itu benderanya Hizbut Tahrir. Itu bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Kiai Hasyim nggak pernah mengajarkan itu. Kiai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Hatikusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Kamu nggak usah emosi kalau kami nggak mau nerima benderamu. Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah, karena itu adalah cara zikir kami. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah kita lakukan setiap hari, maka jangan emosi. Di Eropa punya parlemen bersama. Jadi itu masing-masing negara mengirimkan parlemennya. Jadi dia duduk membahas semua negara. Setiap negara independen. Setiap negara punya dirinya sendiri. Nggak berubah pasalnya, anggaran dasarnya, rumah tangganya, menterinya, pemimpinnya. Nggak ada yang berubah. Tapi mereka tuh rapat duduk bersama.
Mereka fakta pertahanan bersama. Mereka sepakat kalau ada yang mengganggu Eropa satu, kami akan lawan rame-rame. Ini kan konsepnya Piagam Madinah. Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, gitu kan? Jelas pemimpin. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah, jalanin kehidupan bersama pimpinan. Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama, tidak dipatuhin. Kalau semua bertolak belakang bersama dengan agama, patuhi. Karena itu perintah Allah. Ya alladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah ulil amri minkum. Ya, taati hai orang beriman, taati Allah Rasul dan pemimpin kalian. Dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Wahai kata Nabi, orang Yahudi yang tinggal di Madinah, orang Muslim yang tinggal di Madinah, dan orang apapun yang tinggal di Madinah, apabila ada serangan musuh, maka semua itu maju bersama-sama melindungi Madinah. Itu kan konsep Rasulullah. Menentukan pasar bersama. Pasar bersama. Kalau ada misalnya negara satu Eropa yang down, itu akan disupport oleh negara-negara Eropa yang lainnya. Mereka kompak sekali gitu ya. Mereka punya mata uang yang sama. Anda punya euro, Anda belanja deh di Belanda ke di Prancis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Sama yang berani kerjasama dengan Jepang cuma Kiai Hasyim, menjadi ketua Sunubu, ketua Departemen Agamanya Jepang. Bung Karno melihat itu, oh berarti kerjasama dengan Jepang itu bisa secara syar'i. Bung Karno kerjasama dengan Jepang bikin peta. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, ketika 80 negara mengusulkan negara kita menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB di tangan Pak Harto pada waktu itu, namun fitnah yang begitu merajalela yang membuat Pak Harto terguling. Fitnah korupsi, kolusi, dan nepotisme digaungkan oleh orang-orang yang busuk hati persis ketika Pak Harto mulai mendekati tokoh-tokoh muslim. Akhirnya dua orang ini, yang satu berbicara agama, yang satu berbicara tentang nasionalisme, yang satu amanu wa amil sholihat, yang satu berbicara tentang baladil amin, tidak pernah disangka ternyata hanya dalam beberapa waktu Hiroshima Nagasaki diledakkan oleh sekutu saat itu Lindung. Kalau seandainya tidak ada Bung Karno dan tidak ada Kiai Hasyim, maka tidak ada Dokuret Suzumbi Tusakai, tidak ada Dokuret Suzumbi Inkai, tidak ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan kekalahan itu hanyalah buat orang-orang yang munafik. Umat Islam tidak bisa dikalahkan. Takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Mulai mendekati para ulama. Di situ sebenarnya mulai kebangkitan Islam, tapi kemudian dipangkas. Dan siapa yang pertama kali demo turun Pak Harto? Anak muda, lu denger. Siapa yang pertama kali turun untuk demo Pak Harto pada waktu itu? 4 kampus. Siapa itu? Pertama, Trisakti. Kedua, Atmajaya. Ketiga, Satyawasana. Keempat, belum Pak, belum. Ini 4-4-nya masih kampus Kristen yang berafiliasi dengan CSIS. Mau apa ini sebenarnya semua? Pak, saya dosen di 8 universitas pada waktu 98. Kenapa nggak dipatuhi? Apa alasannya? Nggak ada lagi alasan sekarang karena tadinya awal saya nggak suka, saya nggak gini, sudah nggak ada ceritanya itu. Sudah jadi pemimpin wajib dipatuhi.
Ada banyak orang Islam nyebarin isu khawatir dia benci Islam, khawatir dia pura-pura Islam. Itu kan isu. Bener nggak itu? Gitu kan? Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Aneh tahu bagaimana cara turunnya Pak Harto pada waktu itu. Difitnah habis-habisan. Saya dibayar, kami semua dibayar 100 juta rupiah untuk teriak turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Demi Allah, saya tidak terima pada waktu itu. Biar setia dengan Honda Astra yang butut tahun 84. Sementara teman-teman langsung naik kijang kapsul dengan uang sisanya yang banyak. Untuk apa? Mendirikan LSM, meneriakan Soeharto turun, Soeharto turun. Kalau anda pun misal khawatir nanti dia benci Islam segala, siapa itu Pak Jokowi itu? Mau dibandingkan dengan Fir'aun? Nggak bisa. Fir'aun itu Allah tenggelamkan di laut. Namrud Allah bunuh dengan seekor lalat. Apa yang mau dikhawatirin? Biar memimpin, lihat hasilnya, gitu kan? Apa memang selama ini pemimpin sebelumnya sudah berhasil semua terapin Islam? Nggak ada. Mana hasilnya coba? Yang lalu-lalu, gitu kan?